welcome back to my channel. Oke, kita bahas soal bahasa Inggris, trik menjawab soal tanpa harus tahu artinya part 2. Gimana yang part 1? Udah pada paham belum? Oke, kita lanjut yang part 2 ya. Nah, part 2 kita akan belajar tentang modal. Apa saja sih modal dan modal itu apa? Begitu ya guys. After will, would, or others modal is the best from the verb. Jadi, setelah modal itu kita selalu gunakan kata kerja murni atau kata kerja dalam bentuk verb one. Modal itu apa saja guys? Jadi gini. Modal ada 11 ya. Ada will, would, shall, should, can, could, may, might, atau must. Ada juga nanti seom. Seom itu seperti persamaan modal. Dan modal ini juga ada aturannya dalam penggunaannya guys. Tapi kali ini kita akan bahas modal dan bentuk dasar setelah modal. Rumusnya ya. Jadi ada nanti kalimat aktif dan kalimat pasif. Kalau kalimat aktif itu rumusnya modal. Kalau kalimatnya aktif, aktif voice, itu rumusnya modal plus verb one. Kalau kalimatnya passive voice, modal plus sama verb one, tapi verb one-nya dalam bentuk be dan verb three. Oke. Next. Nah, contoh soalnya. Ini structure ya guys. Bagian pusing banget nih sebenarnya. Oke, let's get started. Bismillah. Nomor 1. Even miniature gardens can creating the sound and movement of water by using a recirculation font. Oke, aku juga nggak tahu guys artinya apa. Tapi kalau per kata mungkin bisa. Dan ada beberapa kata yang miss, aku juga nggak tahu artinya apa. Dan inilah trik kita menjawab soal tanpa tahu artinya apa. Asalkan kita paham tadi rumusnya. Dan kita lihat lagi sebelum baca soal. Di soal ini ada apa sih? Dia butuh apa? Nah, kita lihat di sini. Yes, kita menemukan can. Can tadi apa? Can adalah salah satu bentuk modal. Nah, kita lihat yang kita kan suruhnya jawabannya A, B, C. D ini yang udah di-underline-in. Pilih jawabannya. Nah, kita lihat dong aturannya. Tadi setelah modal itu harus kata kerja murni, kata kerja dasar, atau verb one. Kita langsung lihat saja setelah modal ada apa. Yes, jackpot. Dia pakai verb ing. Salah dong, harusnya cuma trade saja, nggak bisa verb ing. Karena aturan modal, setelah modal itu wajib verb one. Oke. Gampang kan? Tanpa harus tahu artinya apa. Kita bisa jawab. Wow. Oke, nomor 2. Today's never personal computer may more or less indefinitely is level without suffering any damage. Oke. Kita cari-cari dulu. Ada modal nggak di sini? Oke, guys. Get it. Modalnya adalah may. May itu adalah salah satu bentuk modal ya, may. Setelah may ada apa? Ada apa dia guys setelah may? Oh, ada is. Nggak bisa dong is. Kita nggak bisa. Modal plus is mr itu nggak bisa. Jadi setelah modal tadi harusnya itu adalah bentuk kata kerja pertama atau kata kerja asli, kata kerja murni ya. Jadi kalau dia menggunakan is itu tidak bisa. Karena jawabannya seharusnya setelah modal itu be, bukan is. Jadi ingat lagi, di modal itu kita gunakan bentuk kerja yang ke-1. Kita nggak bisa pakai to be. Is ini kan salah satu to be ya. Is mr itu to be. Jadi tetap setelah modal, bentuk kata kerja 1. Harusnya di sini adalah be. Oke, gampang kan? Oke, nomor 3 guys. Prisoners at Yuma Territorial Prison in Arizona
could suffer temperatures up to 120 Fahrenheit ya, derajat Fahrenheit. Oke, di sini kita cari lagi modal. Nah, kalian harus benar-benar hafal, guys. 11 modal itu apa saja? Di sini kita lihat can, could modal, tapi modalnya dalam bentuk passive voice. Passive voice lagi. Kalimat pasif maksudnya. Pasif. Di sini adalah kalimat pasif. Kalimat pasif. Nah, setelah modal, tadi apa rumusnya guys? Setelah modal, itu kalau dia aktif, verb one atau verb murni, setelah pasif juga sama, harus verb one juga. Tapi kalau pasif, dia harus ada be, abis itu verb three. Be ini adalah verb one, verb murninya. Nah, di sini dia langsung nih, suffered. Langsung verb three-nya, nggak ada be. Harusnya di sini be dulu. Harusnya di sini B dulu, guys. Oke, jawabannya yang C. Jadi kita nggak harus tahu artinya yang lainnya apa, ini maknanya apa, nggak perlu ya. Kita langsung cari kata kerja modal, dan after modal kita lihat sesuai rumus atau tidak. Oke, yang keempat, to become an effective delegator, the business person must have her or his own job well in. Nah, teman-teman harus ingat lagi. Di sini ada modal tidak? Teman-teman harus cari lagi. Yang mana yang modal? Kalian sudah menemukannya? Yes, this is modal. Emas. Emas itu salah satu bentuk modal ya guys. Yang kita lihat lagi dong. Pokoknya kalau ada modal, lihatnya itu langsung saja kata setelah si modal ini. Setelah modal, kita harus tetap verb one atau kata kerja murni, kata kerja dasar ya. Nah, di sini ada has. Oh, has ini bukan kata kerja dasar, guys. Has itu tetap kata kerja dasarnya harusnya have. Nah, karena di sini dia has, jadi otomatis yang salah yang ini. Harusnya dia have, bukan has. Kita nggak harus tahu ini become an effective delegator artinya apa ya. Terus kita nyesuaiin maknanya, ya nggak akan nemu juga. Karena secara susunan, secara makna, ini udah benar maknanya. Udah bisa diartikan, udah sesuai. Kan kita cuma nyari nih rumus ya. Rumus yang salah, aturan kaidah yang salah gitu. Yang kelima, a 5-year national study will test whether a brain exercise suit with time helps healthy or people avoid Alzheimer's disease. Nah, cari lagi modalnya mana? Yang mana modal? Yes, ada suit ternyata. Suit ini modal ya. Sell suit modal, tapi dia nggak di underline. Setelah kata modal, kita lihat dong, dia ada apa? Di sini setelah kata modal, dia ada helps. Oke, jadi helps di sini adalah verb is, tidak bisa ya karena harusnya tetap verb one, help aja, nggak usah ada s atau is-nya. Padahal modal itu seharusnya diikuti kata kerja dasar. Jadi harusnya dia nggak ada s-nya, help aja. Jadi harusnya help bukan helps. Oke, jawabannya yang C. Gimana? Mudah kan guys? Pokoknya intinya guys, kalian harus cari dulu di soal itu ada kata apa nih. Kalau dia ada kata modal, ya udah langsung move ke kata setelah modal, itu ada kata apa, dan langsung cari aja. Setelah kata modal itu, dia verb-nya itu verb one atau bukan. Kalau dia bukan, arti itulah jawabannya. Kalau yang active voice langsung verb one, kalau yang passive voice, kalimat pasifnya, dia langsung ke be, verb 3. Oke, be itu sebagai kata kerja dasarnya dia. Oke guys, thank you so much for watching Facum. Sorry ya guys kalau penjelasannya kurang jelas mungkin ya. Tapi ini pelajaran gratis yang aku share ke kalian. Nggak sia-sia course aku di Pare. Bisa sedikit membantu kalian memahami
soal-soal bahasa Inggris ya. Ya walaupun aku juga masih nggak paham sebenarnya guys. Jangan lupa subscribe-nya. Thank you so much for watching my video. Semoga kalian lulus tahap kedua dan bisa lanjut ke SKB ya. See you the next lesson. Assalamualaikum. Bye-bye.